orang-orang yang berpendidikan lah. Dia bilang, loh saya ikut saya berani bayar 30 ini biar saya praktis, ada yang ambilkan sampah saya. Nggak mau ribet. Dan saya mampu untuk bayar. Saya berbicara seperti ini seolah-olah saya ini adalah orang yang paling baik dalam menangani sampah. Belum tentu saya ini secara pribadi di keluarga saya ini bisa memanajemen sampah. Saya tidak mau menjadi bagian orang-orang yang hanya pandai bicara, namun saya tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Kalau misalnya saya bicara tentang sampah, ya bagaimana baiknya saya bisa mengelola sampah. Ya contohnya saya sekarang ini. Saya ini hanya memindahkan masalah sampah di Arosbaya ke saya pribadi. Sudah gitu. Jadi biar bukan orang Arosbaya yang punya masalah sampah. Biar mereka itu punya masalah ke saya aja. Masalah mereka terkait sampah biar saya yang nanggung. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita kembali mengadakan reportase ke salah satu desa ya di Bangkalan, yaitu Desa Cendeke, bersama ketua kelompok Pokmas yang ada di sini, yang menjadi aktivis yang banyak sekali dikenal oleh masyarakat, yaitu Mas Ramdhani, berkenaan dengan isu yang selalu menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir, yaitu tentang krisis penanggulangan sampah di Bangkalan. Kita berdiskusi banyak dengan beberapa pihak, mulai dari dinas ataupun aktivis yang ada di Bangkalan berkenaan dengan sampah, dan beberapa orang meminta tim ngopi-ngopi untuk datang ke sini untuk langsung, katanya beliau ini dikenal sebagai pahlawan sampah di masyarakat Arosbaya ya. Jadi mungkin kita langsung saja ajak ngobrol beliau langsung. Selamat sore Mas Dhani. Selamat sore. Alhamdulillah. Karena saya terus terang berangkat dari rumah itu Mas, ngebayang gitu gimana sih ketemu dengan orang yang dianggap di masyarakat itu sebagai penyelamat ya dari bau busuk misalkan di desa atau di kecamatan. Karena memang ini sudah lama Mas, tim ngopi-ngopi itu sudah 2 atau 3 kali ngadakan diskusi tentang sampah ini, dan selalu simpang siur begitu, selalu masih subjektivitas pribadi, dan kita belum ada keterwakilan dari orang yang proaktif seperti Mas Dhani itu. Boleh diceritakan awal-awal sampean terjerumus ya bahasanya ke sini. Jadi sebenarnya kalau dianggap sebagai pahlawan, saya enggak pernah merasa seperti itu, karena ibarat orang kejebur laut itu, saya dianggap menolong, padahal saya didorong oleh salah seorang di belakang saya. Ada orang kecelakaan di laut, sampean kejebur juga, nolong, ternyata saya ada yang ngedorong gitu. Jadi mau enggak mau ya kita harus saling berpegangan di situ. Artinya mensulitkan bagaimana ketika kita dalam suatu masalah, yaitu sampah di Arosbaya khususnya, karena memang ini dari tahun ke tahun selalu permasalahannya sama Mas gitu. Sampah itu. Sampah teruslah. Bagaimana ketika kami selaku orang Arosbaya yang menyatakan bahwasannya kami ini adalah peduli lingkungan, lalu kita ini, karena kita ini berangkat dari orang vokal, kita meminta kepada masyarakat waktu itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu masyarakat ini protes balik ke kita. Kalau enggak mau dibuang ke tempatnya, itu ada tampungan di sebelah jembatan yang mau arah masuk Kelampis. Kalau enggak mau dibuang ke sana, lalu kita mau buang kemana? Nah, itu pertanyaan mereka. Terus saya juga berpikiran seperti itu, karena oh iya awal-awal ya, mau dibuang kemana gitu kan? Kita cuma pengen nggak mau bau, nggak mau kotor, tapi kan masyarakat juga terus gimana dong? Jadi kita ini memberanikan diri untuk semoga bukan tidak ada basic dalam pengelolaan sampah, sehingga kalau misalnya ada ketidaksempurnaan ketika dalam pengelolaan sampah ini selalu ada kekurangan atau ketidaksepahaman dengan mereka-mereka yang katanya mengelola sampah ini baiknya begini, baiknya begitu. Sebenarnya saya cuma memberanikan diri aja. Ketika sampah ini sudah mulai membludak, terus itu jadi permasalahan karena itu di mukanya Arosbaya, ibaratnya setiap orang lewat dari mana-mana lewat situ, pasti komenannya ke situ. Jadi ya mau ndak mau kita buatlah bangunan ini. Gitu. Jadi awal itu tergerak untuk sebelum bangunan ini semua ya, karena ini sampean juga mendirikan yang namanya TPS 3R ya, yang nanti di sini nanti bisa dijelaskan oleh sampean. Sebelum itu semua, awal kali sampean
mau terjerumus itu kapan dan gimana tuh cerita singkatnya tuh Mas Dani? Iya, kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, karena memang permasalahan sampah ini nggak pernah selesai, sehingga ada bentuk keprihatinan dari. Berarti udah berkecamuk ya masalah Iya. sampah udah dirasakan. Itu sudah di ujung-ujungnya, di ujung tombak Oh, keamarahan ya si pembuang sampah dan yang nggak terima. ditolak di mana-mana dan Jadi lain sebagainya. orang yang membuang sampah tidak punya tempat, terus orang yang nyuruh jangan buang sampah itu tidak menyediakan tempat. Iya, iya, iya. Nah itu awalnya kita jadi jalan tengah, bahwasannya harus ada tempat. Ya kalau bahasa Maduranya ya saya ini ketempoan gitu. Jadi saya memberanikan diri, ayolah kalau misalnya di Arosbaya tidak ada yang mau ngelola, saya coba. Saya coba sebisa saya. Ya dengan kalimat saya tadi, saya tidak mungkin sempurna untuk karena saya tidak ada basic. Tidak ada basic sama sekali sebelumnya. Atas dasar kepedulian saja awal-awal. Iya, jadi ya hasilnya seperti ini. Cuman alhamdulillah ketika kita ini mulai jalan, banyak yang mengapresiasi, Mas terima kasih karena saya sekarang sudah nggak bingung buang sampah. Karena sekarang Arosbaya sudah punya tempat wadah. Tinggal bagaimana caranya kita mensosialisasikan agar masyarakat ini, warga Arosbaya wabil khusus, sadar untuk ikut ke kami. Ya, luar biasa. Ke tempat. Dan saya lebih tertarik lagi untuk membahas tempat yang sampean kelola di sini, Mas ya. Mungkin kita bisa beranjak ke sana. Boleh. Saya membaca di sini, Mas ya, di mana ini namanya? Ada semacam pamflet. Iya. Dan punya pesan di sini ya untuk menjaga lingkungan dengan reuse, reduce, terus recycle. Yang itu menjadi nama usaha sampean di sini sekarang. Iya. Tuh gimana tuh Mas? Dengan apa ya? Mungkin sekalian proses ya dari sampean ngasih nama ini, terus proses yang Mas Dani lakukan di sini itu gimana Mas? Sebenarnya tujuan dari pengertian 3R ini kami menginginkan tidak hanya terjadi di hasil pengelolaan sampah kami. Tapi kalau bisa ya memang dari rumah sudah di 3R kan itu. Lebih ke penyadaran malah lebih ya. Iya, Lebih karena umumnya ya. sebenarnya mereka ini bisa untuk sampah ini tidak masuk ke kami tanpa harus buang budget 30.000 per bulan. Wah, Per kakak itu dengan cara memilah saja. Kalau misalnya sampah rumah tangga ya bisa dimasukkan ke komposter, mereka punya tempat. Kalau sisa-sisa yang lain plastik dan segala macamnya itu ada nilai ekonomisnya semua sebenarnya. ya Allah. Kalau misalnya mereka tinggal save nomor saya, kalau misalnya mereka sudah terkumpul, tinggal telepon aja. Sudah Bisa satu. tuh Mas. Iya. Bisa langsung kayak nyetorin. Saya beli barang mereka. Saya beli barang mereka. Oh ya Allah. Kalau Beneran tuh Mas. Sudah iya. sudah jalan kayak gitu. Kalau itu sudah saya terangkan dari beberapa waktu yang lalu. Cuman orang Arosbaya ini katanya sibuk. Oh. Ada yang guru, ada yang rumah tangga, yang jualan apa itu makanan-makanan online, sehingga mereka itu enggak sempat punya waktu untuk Keren banget. ngebilah itu. Jadi kalau misalnya nih mereka ngebilah sampah dari rumahnya, sebenarnya mereka bisa saja ngebilah yang komposter itu dimasukkan ke tempat plastik atau bak yang nggak kepake, bisa saja. Terus yang Kayak plastik, gini misalkan Mas ya. Botol. ya yang kayak botol ini dipisah. Cuman tempatkan 3 plastik aja, kok yang untuk yang Jadi kompos. 3 tempat. Apa tuh Mas? Sampean ngomongnya ke masyarakat. Sampah rumah tangga itu, sampah dapur ya misalnya, makanan berupa makanan yang membusuk gitu ya. Nah itu bisa mereka masukkan ke bak yang udah nggak kepake atau buang taruhlah di mana pot-pot bunga. Jadi cuma sediakan 3 tempat lah untuk Ya. memisah-misah kategori. Yang itu satu ya. ini untuk plastik yang agak besar, jadi misalnya untuk botol-botol. Nah, yang lain ini kayak bak-bak yang nggak kepake yang kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya mereka situ sudah bisa memilah, mereka taruh di rumahnya. Dijemput. Dalam hitungan hari atau hitungan bulan, mereka sebenarnya sudah ada omset di situ. Dari sampah mereka sudah menguankan karena mereka ini tidak mau. Iya. Kita ambil sampahnya. Justru mereka bayar ke kami 30.000 per bulan. Apalagi kan di Arosbaya ini banyak orang jualan-jualan, toko-toko, baik itu makanan tuh harusnya kalau sudah punya kesadaran tentang itu bisa bernilai gitu Mas ya. Iya. Bukan malah bau, tapi sampean menyediakan, maunya bilang ke masyarakat kalau sampean akan ngambil gitu kan ke tempat secara gratis bahkan membeli itu Mas. Iya. Jadi ini sebenarnya dalam bentuk apa ya, motivasi supaya mereka ini, kalau orang Madura ini kan lebih suka kalau sebuah kegiatan ini ada ekonomisnya. Iya, iya. Jadi solusinya seperti itu. Kalau yang ada uangnya nanti bisa Kalau misalnya mereka minum dengan botol-botol yang seperti ini Mas ya, mereka kan bisa nih ngebilah seperti kami ngebilah di sini. Jadi saya satukan. Kalau yang botol teh ya yang seperti ini, botol-botol biru ini kan sudah ada jenisnya. Kalau mereka satukan, hasilnya kan seperti ini. Subhanallah. Ini saya dijemput Mas.
Jadi ya namanya juga ada nilai ekonomis ya, kita hitungannya mungkin karena angkanya kecil. Kalau ini kan misalnya per kilonya 3.000 atau 2.000, ya saya ambilnya 1.900 lah. Ya, atau 1.800 karena kalian juga ngambil kan. Iya, benar. Cuma kalau kita bayangkan kalau misalnya itu kita ambil dari masyarakat 100 KK saja, sudah berapa? Iya, benar. Arosbaya juga bebas sampah. Betul. Ya kita juga ada nilai ekonomis. Jadi sebenarnya lebih pada fundamental di masyarakat juga, Mas ya. Iya. Maksudnya memang Mas Dhani juga mengatakan bahwa nggak bakalan cukup nih kalau cuma apa namanya itu 3R ini untuk nanganin orang-orang di masyarakat. Paling lucunya itu gini Mas, kalau misalnya ada orang-orang yang berpendidikan lah, dia bilang, loh saya ikut saya berani bayar 30 ini biar saya praktis, ada yang ngambilkan sampah saya. Nggak mau ribet. Dan saya mampu untuk bayar. Kalau menurut sampean gimana tuh kayak gitu? Ya sebenarnya kalau untuk orang, karena semua orang ini kan aktivitasnya beda-beda ya. Memang ada yang sibuk dari pagi, misalnya ada ibu rumah tangga yang paginya ngajar atau dinas kemana baru sore gitu kan. Terus malamnya baru bersih-bersih, dan itu kan emang nggak nutut Mas untuk waktu ya. Kecuali dia punya uang lebih untuk bayar pembantu rumah tangga. Cuman kan nggak semua seperti itu. Benar. Nah solusi saya ya seperti itu. Sampahnya dipilah aja, dimasukkan plastik di dapur. Karena perputaran sampah ini kan ada di dapur biasanya. Rata-rata dari dapur biasanya. Iya. Kalau misalnya mereka sudah bisa memilah dari rumah, ya seperti itulah. Oke, Mas Dhani. Sebelum nanti kita pengen kita dapat look dari TPA ya, yang di luar sana katanya Mas Dhani sudah menyewa apa membeli tanah ya untuk dijadikan TPA di sana. Nebus itu. Nebus. Sekarang saya terakhir itu aktivitas keseharian di sini ini karena sudah jam 5 gak ada karyawan, gak ada yang kerja di sini. Biasanya gimana nih Mas yang terjadi, alurnya di tempat ini gimana? Oke. Jadi ketika sampah sudah diambil, jadi ada petugas saya yang mengambil keliling Arosbaya. Jadi ada titik-titik yang sudah jadi pelanggan kami itu dijemput. Se-Arosbaya sampean? Se-Arosbaya. Cuman enggak 100% semua Arosbaya, karena di Arosbaya ini sudah ada 3-nya TPS 3R Tretan Cendeke ini. Yang satunya ini milik Arosbaya, berkah Arosbaya itu, dan yang kedua ini punya desa Tambeken yang cuma di sekeliling desa tetangga aja, belum Arosbaya. Jadi kalau misalnya pekerja saya sudah ngambil, itu sampah dimasukkan ke sini Mas. Dimasukkan di sini, ini sampah ditaruh di sini, akhirnya dibilah nanti. Berarti ini karena sudah selesai Mas, jadi sudah kayak rapi gini ya sudah. Iya, karena ini berapa hari ya enggak dipakai, langsung saya dikeluarkan. Sudah lumayan beberapa hari karena ini dijadikan tempat material seperti ini. Jadi kayak kardus ya ditaruh di sini. Jadi kayak botol langsung di sini. Kalau misalnya yang campur-campur ya langsung dimasukkan ke situ Mas. Kuaci ya di sana. Jadi sampah rokok dan segala macam, kertas-kertas yang nggak kepake itu kuaci dengan nilainya 1.000 per kilo. Itu 1.000 per kilo kalau misalnya langsung ke tempatnya. Ya akhirnya ya seperti ini. Kadang ada orang yang baik yang ngasih langsung sama tempatnya. Alhamdulillah. Terus habis yang TPA itu Mas, setelah disortir dari sini. Iya, setelah disortir dari sini, setelah sesuatu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sudah nggak bisa sama sekali. Sudah benar-benar sampah. Sebenarnya kalau TPS 3R ini sifatnya harus habis di tempat. Jadi semuanya harus bisa dimanfaatkan. Cuman kami ini kewalahan untuk pekerja Mas. Kewalahan pekerja. Jadi kalau misalnya cuma di 3 dorkas itu dikerjakan 1 orang, mungkin. Ya meskipun tidak mati pingsan. Iya benar. Berapa Mas yang kerja di sini dengan sampean sejauh ini? Sementara ini 3 Mas. 3 orang. 3 orang. Sudah luar biasa itu ya, bisa Bismillah. menjadikan penghidupan dari Bismillah nanti bisa nambah lagi, biar kalau akomodasi anggarannya mampu pasti nambah. Amin. Karena semakin nanti ringan kerjaan semakin enak juga penghasilannya gitu. Amin. Siap. Oke, mungkin kita akan beralih ke TPA. Langsung dulu. Silakan. Oke, kita lanjut obrolan dengan Mas Dhani, teman-teman, yaitu seorang yang dikenal sebagai pahlawan sampah di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Mas Dhani, kita sekarang tadi dari tempatnya sampean mensortir ya, memproduksi sampah untuk akhirnya jadi nilai usaha. Tapi ini ternyata di balik tempatnya sampean tuh ada sampah-sampah yang dibakar juga. Iya. Ini TPA ini ya. Gimana tuh ceritanya ini, Mas Dhani? Oke, jadi sebenarnya ini sebuah manajemen yang salah memang. Jujur, ini memang manajemen yang salah. Tapi ini adalah solusi akhir dari permasalahannya.
Jadi kalau orang yang menganggap saya pahlawan itu sebenarnya saya bukan, sekali lagi saya tegaskan, bukan pahlawan. Sampean tidak merasa itu label dari orang lah. Tidak merasa pahlawan karena memang kadang mereka alhamdulillah gitu ya, untung ada sampean gitu. Kalau bahasa untung ada sampean ini kan seolah-olah mereka ini apa ya, daripada tidak. Iya, jadi mereka ini bersyukur ada sampean Mas. Jadi saya ndak harus berantem kalau cuma sekedar buang sampah. Kadang tempat sampah. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi cara pengelolaannya, ndak ada yang sampah ini saya mau lihat di negara manapun, di kota manapun yang tidak mengandung residu. Yang tidak membuang menyisakan ampas itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau memang ada yang katanya Surabaya Singapura itu katanya ada. dapat oh ya, kalau di luar negeri karena memang tata kelolanya di sana katanya jadi bahan bakar semua. Produksinya memang sudah beda. Iya, sudah. Beda. Kita nggak bicara ini udah teknologi. Iya, nggak usah nyari botol plastik di sana. Semuanya botol-botol keras yang memang nggak bisa jadi sampah. Dan itu di sana juga pace-nya itu dibatasi, Mas. Katanya sih seperti itu. Mas, tapi kan tadi sampean bilang ya, ini kan sampean juga bersyukur ya, bisa sampai dibantu oleh 3 orang yang sampean bayar secara profesional. Iya. Tapi kalau dilihat dari jumlah ini yang banyak kan banyak yang kebuang-buang. Iya. Ini itu gimana tuh Mas Dani? Jadi gini, yang pertama waktu itu kan memang saya maksimal karena memang bilahannya hanya tersisa pempes, Mas. Hanya tersisa pempes, sampai sedotan dan plastik itu terbilah. Iya. Cuman kalau misalnya di situ tidak ada nilai ekonomisnya, tidak ada pemanfaatan, mau dikemanakan? Yang pada akhirnya itu juga akan jadi sampah dan menggunung di tempat di gudang saya. Iya. Jadi waktu itu saya sudah milah sampah sedotan itu hampir 3 karung. Dalam waktu satu minggu itu. Iya. Satu minggu itu. Kalau plastik es itu, itu 1 minggunya saya ya sekitar kurang lebih 2 karung lah. Wow, banyak banget tuh berarti, Mas. Saking banyaknya. Tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kalau katanya bisa, saya mau cari itu siapa orangnya yang katanya bisa, hubungi nomor saya. Akan saya maksimalkan bagaimana pengelolaan tempat sampah kami sehingga di gudang kami itu tidak menyisakan sampah. Residunya tidak sebanyak ini ya. Berarti kayak plastik tadi saya lihat juga botol-botol minuman kaca itu nggak ada yang nerima juga, Mas. Iya, karena memang pemanfaatannya nggak ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, mau kita kemanakan? Iya. Kita bicara realitas saja. Kalau misalnya memang itu ada, tunjukkan di mana tempatnya, bawa saya ke situ, saya akan melakukan studi banding bagaimana saya akan melakukan pengelolaan sampah terbaik kami. Kalau kita kemarin itu ngobrol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu bisa dibuat arang itu, Mas. Arang briket. Arang briket itu. Pembuatan arang briket itu memang saya sangat setuju karena dari kompos, dari residu itu adalah sisa sampah, ampas sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi dia itu dimasukkan ke RDU untuk dijadikan arang briket. Cuman proses itu kan tidak semudah langsung jadi, Mas. Itu pakai alat dengan harga ratusan juta nilainya. Nah, mesin yang ada di dinas itu ya. Kalau misalnya itu adalah menjadi sebuah solusi sampah di Bangkalan, harusnya di Bangkalan ini sudah lebih dari 10 alat yang seperti itu, Mas. Berarti masih dianggap tidak equal lah antara harga mesin dengan... Ya saya tidak bilang itu, cuman persepsinya ya mungkin seperti itu, Mas. Iya, karena emang mesinnya sangat mahal banget itu, Mas ya. Oke. Terus untuk ini, Mas, juga. Siap. Ketika residu ini di tempat saya juga ada pemanfaatannya. Jadi residu yang saya tumpuk ini sebenarnya ini kan tanah milik desa yang memang posisinya atas bawah. Iya. Ini memang kami pengen ratakan. Waktu itu kalau misalnya ini diempuk kan pakai urukan itu kan lumayan. Berarti jangka panjangnya ini nanti sama dengan yang atas ini. Iya. Jadi kami samakan. Tapi nggak apa-apa, Mas ya, pijakan dari... Memang bukan untuk dipijak gitu. Nanti kami ini akan tanamkan jambu, kayak apokat dan segala macamnya. Jadi ada kandungan, nanti ini akan ada perbandingan tanah yang dari hasil sampah dan yang sebelah ini juga akan kami tanami. Lebih cepat mana nanti tumbuhnya seperti itu? Karena tadi ada kandungan kompos kayak gitu. Oke, Mas Dani, ini kan bicara tentang sampah ya. Mas Dani kan menjadi pelaku langsung yang tahu dari masyarakat, mulai dari awal sampah itu dibuang, disortir sampai diolah begitu kan. Dan Mas Dani menjalani ini sudah lama sekali begitu.
Di dalam perjalanan itu, Mas Dhani, tentunya ada suka duka lah, Mas ya. Pasti. Suka duka yang sampean rasakan karena tidak semua orang mau Pasti. mau menjadi seperti sampean ini. Iya. Meskipun di luar sampean sudah dilabeli sebagai pahlawan masyarakat kayak dan lain sebagainya, tentu yang sampean rasakan juga penting untuk kita tanyakan. Gimana tuh? Iya. Jadi kalau sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Nah, iya benar. Sukanya dulu. Kalau sukanya dulu ini, yang namanya pekerjaan yang seperti ini pasti lebih banyak ke risikonya, karena setiap waktu saya harus menerima risiko bagaimana sampah ini tidak pernah jadi masalah untuk mereka yang yang sudah pengen nggak mau ribet dengan sampah gitu. Memastikan sampah harus bahaya ini aman lah. Aman dari cibiran-cibiran desa-desa, kecamatan-kecamatan lain gitu. Jadi sukanya itu ya saya bersyukur karena masih ada di Arosbaya ini, masyarakat Arosbaya ini yang mau kepercayaan itu, Mas. Iya, yang mau manajemen sampahnya sendiri. Artinya mereka itu mau berlangganan. Dengan begitu mereka itu sudah luar biasa. Kalau itu sudah sampean anggap sebagai bentuk dukungan yang luar biasa. Iya, jadi memang itu yang sukanya saya. Kalau misalnya di luar itu semua pekerjaan pasti ada risikonya, dukanya ya pasti ada. Cuman itu bukan hal yang gawat bagi saya. Artinya semua ketika Tuhan itu sudah memberikan kepercayaan yang seperti ini, ya saya pasti bisa lah melewati itu. Meskipun ya sesuai kapasitas saya bisanya seperti ini ya saya akan kerjakan. Kalau misalnya ada orang yang komen-komen seolah-olah dia lebih bisa daripada apa yang saya lakukan, silakan. 24 jam saya siap. Nggak mau debat sampai welcome ke saya, bagaimana kalian itu lebih bisa mengelola sampah daripada saya, silakan gitu. Berarti rasa syukur dari Mas Dhani itu adalah ketika masyarakat mau bekerja sama. Ya, itu syukur alhamdulillah. Kalau dukanya ya Mas ya. Nah, ini kayaknya ditunggu-tunggu ini. Ya, kalau dukanya ini yang sangat duka banget ini ketika seseorang berpendidikan tinggi, artinya dia menjadi seorang pendidik, baik itu guru, baik itu seorang orang tua, yang bagaimana seharusnya mereka ini mendidik orang-orang ini atau anak-anak ini untuk mendisiplinkan mereka menjadi anak yang baik dalam bidang pembuangan sampah, ternyata dia menolak sistem yang baik. Satu contoh itu ada kasus berarti pernah kejadian apa? Iya, jadi ketika saya ini meminta Mas dari suatu lembaga ya untuk menyiapkan 3 tempat sampah. Jadi ada yang organik, non organik ya kan. Untuk memilah. Untuk memilah. Jadi mereka hanya sekedar membuang sampah yang basah ke tempat yang basah, yang kering ke tempat yang kering. Jadi kami itu meminta seperti itu. Jawaban mereka ini dukanya ini. Ketika mereka menjawab, saya mending ndak ikut langganan, Mas. Kalau saya ini masih diribetkan dengan ngebilah. Ya Allah. Saya karena kalau banget itu ya, kalau misalnya anak-anak di sekolah ini karena anak-anak kecil susah diatur. Sebenarnya itu kan tantangan. Saya juga ndak pernah mau berurusan dengan sampah. Cuman karena itu jadi masalah, ya bagaimana saya harus ngebilah. Sebenarnya sulit juga bagi saya. Cuman kalau itu dijadikan kebiasaan ya mungkin enggak lah gitu. Insya Allah kedepannya generasi anak kita dia akan punya habit yang seperti itu, kebiasaan yang berarti sampean harus legowo banget, harus berluas hati sampean. Itu bukan sebuah perdebatan selama saya masih mampu ngelatinin atau melayani mereka dengan istilahnya mereka beli jasa kami ya no problem gitu, enggak ada Tapi masalah. juga upaya dari kita ngadakan podcast itu juga semoga nanti masyarakat Arosbaya yang nonton ini bisa lebih maksudnya menerima gitu loh, bahwa ya kita memang inisiatif di sini itu memang untuk nolong gitu Mas ya. Memang adanya TPS 3R ini untuk menolong, tapi ya kalau bisa diringankan kayak dengan organik dan lain sebagainya, biar lebih lancar begitu Mas. Iya, Mas. Karena negara-negara maju itu semuanya seperti itu. Jadi nggak bergantung ke kita, tapi ada kesaling terkaitan daripada solusi yang terjadi. Sebenarnya kita tidak memburukkan pihak manapun, karena ini hanya sekedar mereka belum terbiasa aja. Kalau mereka tidak terbiasa, lantas dia tidak membiasakan sudah. Mau jadi apa kita kan? Ya,
Saya juga enggak minta mereka untuk seperti itu. Kalau mereka yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, entah itu mencari nafkah untuk keluarga, ya silakan gitu. Cuman kalau bisa, artinya kan tidak ditekankan oleh ya, sampean. karena kadang Mas, saya berbicara seperti ini seolah-olah saya ini adalah orang yang paling baik dalam menangani sampah. Belum tentu saya ini secara pribadi di keluarga saya ini bisa memanajemen sampah. Ya benar. Cuman ya syukur alhamdulillah ketika saya ini masalah terbesar ini kan pempes ya. Saya itu dapat pempes ini luar biasa banyaknya. Cuman kalau saya ini setiap hari tak buka Mas. Karena itu anunya anak saya. Iya. Saya pisah antara pempesnya dengan gelnya itu saya buka, saya pisah. Nah, itu dipisah nanti kalau sudah banyak-banyak itu kan yang penting itu enggak basah kan. Kalau basah itu enggak bisa dibakar. Nah, setelah itu saya bakar. Luar biasa. Dibakar agar tidak ya minimal sampah yang saya hasilkan dari rumah tangga saya tidak menyusahkan orang lain. Berarti setiap pagi sampean bangun sudah sebagai orang yang bertanggung jawab gimana hari ini supaya masyarakat tidak ada masalah dengan sampah. Sudah menjadi panggilan jiwa ya Mas Dhani. Kurang lebih seperti itu Mas. Sampai setahunan lebih sampean. Sebenarnya ada kepuasan nggak Mas Dhani sampean secara batin gitu ya melakoni ini semua, melihat bahwa ini pekerjaan yang mulia, yaitu meringankan beban orang lain, gangguan mungkin untuk beberapa keluarga tertentu, yang sampean adalah aktor utama di sana. Kalau dikatakan puas, saya puas karena puasnya itu saya tidak hanya mampu bicara saja, saya tidak hanya berkomentar saja, saya tidak hanya mencibir dan tidak membiarkan seperti sampah-sampah di sosial media. Saya tidak mau menjadi bagian orang-orang yang hanya pandai bicara, namun saya tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Kalau misalnya saya bicara tentang sampah, ya bagaimana baiknya saya bisa mengelola sampah. Ya contohnya yang sekarang ini. Kontribusi yang sampean nyata bisa lakukan gitu Mas ya. Karena siapa sih yang nggak jijik sampah gitu. Cuman karena ini membuktikan bahwasannya tidak hanya hidup ini tidak hanya sekedar bicara. Karena semakin banyak kita memberi manfaat, semakin banyak juga hal yang kita dapatkan dari itu. Jadi rasa jijik, rasa tidak enak itu sudah jadi keseharian yang sampean ambil sebagai risiko itu. Sejauh ini ya seperti itu. Luar biasa, saya sangat terkesan dengan orang-orang seperti Mas Dhani. Saya banyak sekali menemui beberapa aktivis yang memang pure ya, ada niatan untuk membantu lingkungan menjadi lebih baik, dan kita menemukan sekarang di Arusbaya ini yaitu Mas Dhani. Mas Dhani, dari perspektif sampean Mas Dhani, apa kira-kira kalau misalkan sampean dikasih forum ini yang didengerin, ditonton oleh orang se-Arusbaya, itu mau ngomong apa? Artinya pesan-pesan saya ke warga Arusbaya ya? Iya benar ya. Yang pertama, saya ini ingin mengucapkan banyak terima kasih karena dengan kalian berlangganan sampah atau sampah kalian itu masuk ke manajemen pengelolaan sampah, baik itu ke sampah kami pribadi mau ke sampah yang Arusbaya yang pengelola sampah lainnya, itu sebuah kebiasaan yang baru Mas. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Arusbaya yang sudah berani atau move on dari hal-hal yang buruk dengan membuang sampah bukan pada tempatnya. Dan kami harap kedepannya juga memperbaiki tempat sampahnya agar tidak menjadi masalah bagi kami. Artinya tempat sampahnya terlalu berat sehingga kami berat cuma dengan sampahnya aja, terus tidak cuma hanya sekedar plastik, agar kami itu tinggal nuang aja. Lebih gitu, komunikatif nantinya ya. Ya untuk warung-warung juga kami harap juga punya tempat sampah yang memang itu memang benar tempat sampah, sehingga kami itu lebih gampang dalam memindahkan sampah mereka ke kendaraan kami. Gitu. Bisa lebih mensupport kinerja di sini lah. Ya. Biar lebih. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung kami, yaitu baik itu secara instansi Kecamatan Arusbaya, terus Kepala Desa Cendagah juga. Kami banyak ucapkan terima kasih karena tanpa mereka apalah kami. Karena kami ini hanya sekedar berjuang dan mereka yang memfasilitasi, dan perjuangan kami adalah berkat dukungan mereka. Luar biasa. Semoga kedepannya juga lebih bisa memudahkan teman-teman pengelola sampah, tidak cuma kami, cuman pengelola sampah yang lain juga. Terbaik, luar biasa teman-teman. Saya merasakan langsung ya vibrasi daripada Mas Dhani yang selama ini memang menjadi aktivis yang mengambil tanggung jawab utama tentang sampah ini, dan ini luar biasa. Melihat saya banyak
ngepodcast orang-orang tentang sampah, melihat juga berita tentang darurat sampah di Surabaya juga kata Mas Dani kemarin ke Jogja, Mas Dani, juga ya. seperti itu. Di Bangkalan bagaimana perseteruan ya antara aktivis dan dinas yang mengatakan banyak hal dan lain sebagainya. Bertemu dengan Mas Dani saya lebih plong gitu karena ternyata ada orang yang daripada menjadi sekedar pengamat, menjadi sekedar pengkritik atau bahkan orang yang tidak terima untuk dikritik, Mas Dani lebih mengambil peran ya. Karena saya dulu seperti itu, Mas. Saya mengkritik. Berarti pernah ngalamin ya, gitu. Ternyata saya ini apa ya, dapat hidayah. Subhanallah. Dapat hidayah. Cobalah kamu lakukan, jangan hanya sekedar mengkritik gitu. Luar biasa. Saya coba, oke deh gitu, saya coba gitu. Ya pada akhirnya ya seperti inilah. Dan itu menurut sampean jauh lebih bernilai daripada sampean yang dulu sekedar. Iya. Catatan penting, Mas, untuk saya pribadi. Saya ini tidak pernah menyatakan bahwasan saya sukses atau saya hebat dalam mengelola sampah, enggak. Atau saya ini sudah benar dalam mengelola sampah, enggak. Saya ini hanya memindahkan masalah sampah di Arosbaya ke saya pribadi, sudah gitu. Jadi biar enggak, bukan orang Arosbaya yang punya masalah sampah. Biar mereka itu punya masalah ke saya aja. Masalah mereka terkait sampah biar saya yang nanggung gitu. Bagaimana nanti saya ini akan memperjuangkan ke depannya. Kalau misalnya ini kurang sempurna dalam pengelolaan, saya harap ada pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab, bisa membantu kami bagaimana mengarahkan kami ke dalam pengelolaan yang baik dan benar, Mas. Luar biasa. Dan antarkan saya ke tempat yang seperti itu. Kalau memang ada siapapun. Dan semoga dari pihak manapun, kalau kata Mas Dani tadi, yang bisa membantu efektivitas pengelolaan sampah, Mas ya. Iya. Dari lembaga pemerintahan ataupun swasta, sampai sangat terbuka untuk siapapun itu dan dimanapun itu, karena tidak hanya di Arosbaya, karena banyak di tempat-tempat lain yang memang masalah sampah ini semuanya jadi masalah. Ya. Sebenarnya bukan masyarakat aja, karena memang tata kelolanya aja yang kurang. Iya. Wow gitu ya. Ya intinya kalau kita mau menyalahkan tuh kayaknya selalu ada yang bisa pasti salah. Soalnya manusia itu kan seperti itu sifatnya, manusia. Salah dan lupa gitu. Tapi adanya orang seperti sampean ini semoga bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang lainnya untuk ngomong boleh, mengkritik boleh, tapi jauh lebih baik itu kalau kita ambil tindakan itu, Mas. Bismillah ya? Seperti itu, Mas. Jadi sebisanya aja. Ya. Saya sebisa saya, artinya saya bukan pengelola yang baik dan benar, cuman saya berusaha bagaimana Arosbaya ini lepas dari masyarakat Arosbaya ini lepas dari masalah sampah gitu aja. Wow, keren banget teman-teman obrolan singkat kita dengan Mas Dani ya, seorang aktivis, seorang kelompok tani di Arosbaya ini yang akhirnya juga menjeburkan diri kalau saya ini kan mengambil resiko untuk menanggulangi sampah yang ada di Arosbaya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas obrolannya Mas Dani, semoga bisa memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat semua. Amin. Salam ngopi-ngopi.